Sekarang kita akan menjelajahi sejarah Romawi kuno, sebuah peradaban yang mempengaruhi dunia barat hingga hari ini. Romawi kuno dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah yang terbagi menjadi tiga masa. Yang pertama masa kerajaan, yang kedua masa republik, dan yang ketiga masa kekaisaran. Mari kita mulai. Kerajaan Romawi adalah fase pertama dari sejarah Roma kuno yang berlangsung dari sekitar tahun 753 sebelum Masehi hingga 509 sebelum Masehi. Pada periode ini, Roma berkembang dari sebuah desa kecil di tepi sungai Tiber menjadi kota yang signifikan dengan pengaruh budaya dan politik yang besar. Mitologi Romawi menceritakan bahwa Roma didirikan oleh Romulus dan Remus, anak kembar dari dewa perang Mars dan pendeta wanita Rhea Silvia. Menurut legenda, bayi kembar ini ditinggalkan di sungai Tiber dan diselamatkan serta disusui oleh seekor serigala betina. Kemudian, mereka ditemukan oleh seorang gembala yang membesarkan mereka. Setelah dewasa, mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah kota baru. Namun, terjadi perselisihan yang berakhir dengan Romulus membunuh Remus dan menjadi penguasa pertama Roma. Meski mitologi memiliki daya tarik tersendiri, bukti arkeologis menunjukkan bahwa Roma memang tumbuh dari beberapa pemukiman kecil di Bukit Palatin dan sekitarnya. Bukti peninggalan dari periode ini seperti sisa-sisa bangunan dan temuan arkeologis lainnya menunjukkan adanya perkembangan pemukiman yang signifikan selama abad ke-8 dan ke-7 sebelum Masehi. Kerajaan Romawi diperintah oleh serangkaian raja. Sebagian besar dari mereka berasal dari suku Etruska yang memerintah wilayah di sekitar Roma. Menurut tradisi, ada 7 raja yang memerintah Roma. Yang pertama Romulus, tahun 753 sampai 716 sebelum Masehi, pendiri dan raja pertama Roma. Yang kedua, Numa Pompilius, tahun 716 sampai 673 sebelum Masehi, dikenal sebagai raja yang saleh dan pendiri banyak institusi keagamaan Roma. Yang ketiga, Tullus Hostilius tahun 673 sampai 642 sebelum Masehi, seorang raja pejuang yang memperluas wilayah Roma melalui peperangan. Yang keempat, Ancus Marcius tahun 642 sampai 617 sebelum Masehi, memperkuat Roma dengan membangun infrastruktur seperti jembatan dan pelabuhan. Yang kelima, Lucius Tarquinius Priscus tahun 617 sampai 579 sebelum Masehi, seorang raja Etruska yang memperkenalkan banyak inovasi termasuk pembangunan Forum Romanum. Yang keenam, Servius Tullius tahun 579 sampai 535 sebelum Masehi, memperkenalkan reformasi sosial dan politik yang penting termasuk pembagian warga Roma ke dalam kelas-kelas berdasarkan kekayaan. Yang ketujuh, Lucius Tarquinius Superbus tahun 535 sampai 509 sebelum Masehi, raja terakhir yang digulingkan karena tirani dan kelakuannya yang kejam. Pada masa kerajaan, Roma diperintah oleh raja dengan kekuasaan hampir absolut, dibantu oleh sebuah senat yang terdiri dari anggota-anggota dari kaum bangsawan. Senat ini memiliki peran sebagai dewan penasihat, meskipun kekuasaan eksekutif tetap berada di tangan raja. Selain itu, ada juga majelis rakyat yang memiliki peran terbatas dalam memilih raja dan mengesahkan keputusan penting. Kehidupan di kerajaan Romawi sangat dipengaruhi oleh budaya Etruska dan Yunani. Masyarakat Romawi awal terdiri dari petani, penggembala, dan pedagang yang hidup dengan komunitas yang erat. Pakaian khas pada masa ini termasuk toga untuk pria dan stola untuk wanita yang mencerminkan status sosial mereka. Agama memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Romawi. Mereka menyembah berbagai dewa dan dewi yang dipinjam dari mitologi Yunani dan Etruska. Ritual keagamaan dan upacara adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari, dan raja sering bertindak sebagai kepala agama. Etruska yang berasal dari wilayah Etruria di utara Roma memiliki pengaruh besar pada perkembangan awal Roma. Mereka membawa teknologi canggih seperti pembangunan jalan raya dan sistem drainase, serta budaya yang kaya termasuk seni, musik, dan arsitektur. Hubungan antara Roma dan Etruska seringkali bersifat kompleks. Dengan periode kerjasama dan konflik, beberapa raja Romawi seperti Tarquinius Priscus dan Tarquinius Superbus berasal dari Etruska dan membawa serta pengaruh budaya dan politik mereka ke Roma.
Kejatuhan kerajaan Romawi dimulai dengan ketidakpuasan terhadap raja terakhir, Tarquinius Superbus, yang dianggap tiran dan tidak adil. Ketidakpuasan ini memuncak ketika putra Tarquinius, Sextus, memperkosa Lucretia, seorang wanita bangsawan yang kemudian bunuh diri karena kehormatan yang tercemar. Peristiwa ini memicu pemberontakan yang dipimpin oleh Lucius Junius Brutus dan kaum bangsawan lainnya. Pada tahun 509 sebelum Masehi, setelah menggulingkan Tarquinius Superbus, Roma mendirikan sistem pemerintahan republik, mengakhiri era kerajaan. Republik ini diperintah oleh senat dan konsul yang dipilih setiap tahun, dengan tujuan mencegah kekuasaan absolut di tangan satu individu. Pada tahun 509 sebelum Masehi, rakyat Roma menggulingkan raja terakhir mereka, Lucius Tarquinius Superbus, dan mendirikan republik. Pembentukan republik ini ditandai dengan penciptaan konstitusi yang mengutamakan pembagian kekuasaan untuk mencegah kekuasaan absolut di tangan satu individu. Republik Romawi diperintah oleh senat dan dua konsul yang dipilih setiap tahun. Konsul adalah pejabat tertinggi dalam pemerintahan republik, dipilih setiap tahun oleh majelis rakyat. Setiap konsul memiliki kekuasaan eksekutif yang hampir sama dan dapat saling memveto keputusan satu sama lain. Mereka juga memimpin angkatan bersenjata dalam masa perang. Senat adalah dewan penasihat yang terdiri dari bangsawan dan mantan pejabat tinggi. Meskipun tidak memiliki kekuasaan eksekutif, Senat memiliki pengaruh besar dalam kebijakan publik dan keuangan. Anggota Senat dipilih seumur hidup dan seringkali berasal dari keluarga bangsawan. Republik Romawi memiliki beberapa majelis rakyat yang memiliki peran dalam pemilihan pejabat, pengesahan undang-undang, dan keputusan hukum. Majelis Centuriata atau Comitia Centuriata dan Majelis Pleb atau Concilium Plebis adalah dua majelis utama yang memiliki fungsi berbeda. Perang Punisia terdiri dari 3 perang besar antara Roma dan Kartago yang merupakan kekuatan besar di Mediterania Barat. Perang ini berakhir dengan kehancuran Kartago dan dominasi Roma atas wilayah tersebut. Perang Punisia pertama tahun 264 sampai 241 sebelum Masehi, Roma memenangkan perang laut dan memperoleh Sisilia. Perang Punisia kedua tahun 218 sampai 201 sebelum Masehi, Hannibal dari Kartago membuat kampanye militer yang terkenal, termasuk pertempuran di Cannae, tetapi akhirnya dikalahkan oleh Scipio Africanus di Jama. Perang Punisia ketiga tahun 149 sampai 146 sebelum Masehi berakhir dengan penghancuran total Kartago dan penduduknya dijual sebagai budak. Roma mengalahkan kerajaan-kerajaan Helenistik di Yunani dan wilayah sekitarnya, memperluas pengaruh budaya dan politiknya. Penaklukan ini juga membawa banyak pengaruh budaya Yunani ke Roma. Masyarakat Romawi terbagi menjadi beberapa kelas sosial yang kaku. Dua kelas utama adalah patrisian, yaitu kaum bangsawan yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi. Dan yang kedua, plebeian, yaitu rakyat biasa yang seringkali memiliki sedikit hak politik dan ekonomi. Perbudakan adalah bagian penting dari ekonomi Romawi. Budak bekerja di ladang, rumah tangga, dan berbagai industri. Budak juga dapat memperoleh kebebasan dan menjadi warga negara Romawi. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, Republik menghadapi berbagai krisis internal seperti ketegangan sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menyebabkan serangkaian perang saudara termasuk perang antara Julius Caesar dan Pompei. Julius Caesar memainkan peran penting dalam transisi dari republik ke kaisaran. Setelah memenangkan perang saudara melawan Pompei, Caesar menjadi diktator seumur hidup tetapi dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi oleh sekelompok senator yang khawatir akan kekuasaan absolutnya. Untuk meredakan ketegangan antara patrisian dan plebeian, Roma menciptakan posisi Tribunus Plebis pada tahun 494 sebelum Masehi. Tribunus memiliki kekuasaan untuk melindungi plebeian dari ketidakadilan dan veto tindakan senat yang merugikan rakyat. Pada tahun 450 sebelum Masehi, Roma menetapkan hukum 12 tabel, sebuah kode hukum tertulis pertama yang menjadi dasar hukum Romawi dan memberikan perlindungan hukum bagi semua warga negara. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavianus, keponakan dan pewaris Caesar, menjadi penguasa tunggal Roma dan diberi gelar Augustus, menandai awal kekaisaran Romawi. Augustus memperkuat kekuasaan sentral dan memulai era Pax Romana, periode kedamaian dan kemakmuran selama 2 abad.
Ada beberapa kaisar-kaisar Romawi di antaranya. Yang pertama Trajan, tahun 98 sampai 117 Masehi. Trajan memperluas kekaisaran ke wilayah terbesar dalam sejarah Romawi, termasuk penaklukan Dacia, Romania modern, dan bagian dari Timur Tengah. Yang kedua, Hadrian, tahun 117 sampai 138 Masehi. Hadrian dikenal karena memperkuat perbatasan kekaisaran dan membangun tembok Hadrian di Inggris Utara untuk mencegah serangan dari suku-suku Skotlandia. Kekaisaran Romawi memiliki ekonomi yang kompleks dan berkembang dengan baik, didukung oleh jaringan jalan yang luas dan aman yang memfasilitasi perdagangan. Barang-barang dari seluruh penjuru kekaisaran dan sekitarnya diperjualbelikan di pasar-pasar Romawi. Kekaisaran Romawi dikenal karena kontribusinya dalam seni, arsitektur, dan budaya. Bangunan megah seperti Koloseum dan Pantheon dan banyak villa mewah dibangun selama periode ini. Sastra dan filosofi Romawi juga berkembang pesat dipengaruhi oleh tradisi Yunani. Pada abad ketiga, kekaisaran menghadapi krisis besar, termasuk serangan dari luar, perang saudara, dan masalah ekonomi. Diocletianus melakukan reformasi besar-besaran, membagi kekaisaran menjadi dua bagian utama untuk mempermudah pengelolaan. Konstantinus menjadi kaisar pada awal abad keempat dan dikenal karena melegalkan kekristenan dengan Edik Milan pada tahun 313 Masehi. Ia juga mendirikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru kekaisaran. Pada abad kelima, Kekaisaran Romawi Barat mengalami kemunduran yang cepat akibat serangan dari suku-suku barbar, termasuk Visigoth dan Vandals. Pada tahun 476 Masehi, Kaisar terakhir Romawi Barat, Romulus Augustulus, digulingkan oleh Odoacer, seorang pemimpin barbar menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat. Sejarah Romawi dari pendirian sebagai kerajaan, transformasi menjadi republik, dan akhirnya menjadi kekaisaran yang megah adalah salah satu cerita paling menarik dalam sejarah manusia. Romawi tidak hanya menciptakan salah satu peradaban terbesar yang pernah ada, tetapi juga meletakkan dasar bagi banyak aspek dari dunia modern termasuk hukum, politik, arsitektur, dan budaya. Warisan Romawi masih terasa hingga hari ini, dan studi tentang Roma kuno terus memberikan wawasan berharga tentang masa lalu dan pelajaran untuk masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.